Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wassalatu wassalam. Adapun sholawat dan salam, yang dimaksud sholawat adalah ad-du'a lillah, berdoa kepada Allah, birrahmati, dengan memohon rahmat, al-makrunati, yang dibarengi bitta'zim, dengan pengagungan. Jadi yang dimaksud dengan sholawat adalah berdoa kepada Allah dengan memohon rahmat yang dibarengi dengan pengagungan. Kemudian yang dimaksud dengan salam adalah waddu'a lillah, berdoa kepada Allah, bittahiyati, dengan penghormatan, bisalamati minal afat, untuk memperoleh keselamatan dari musibah-musibah. Nah, rahmat yang dibarengi dengan pengagungan dan keselamatan dari musibah-musibah tadi semoga tercurah ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah Rasulullah, utusannya Allah, risalatan ammatan, dengan risalah yang umum, lil insi wal jinni, kepada manusia dan jin, ala wajhit taklif, atas dasar pemberian beban syariat. Jadi taklif ini adalah beban syariat. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada jin dan manusia itu untuk memberi beban syariat kepada mereka. Wali ghairihim, dan diutusnya Nabi li ghairihim, kepada selain mereka, kepada selain jin dan manusia, yaitu kepada seluruh alam, itu ala wajhit tashrif, itu atas dasar mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi kepada seluruh alam itu untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'uhu, dan adapun syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baqin, itu kekal, tetap, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yansakhuhu syar'un akharu, syariat yang lainnya tidak bisa menghapus syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'adami wujudihi, karena tidak adanya, tidak wujudnya syariat yang lain ba'dahu, setelah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada syariat yang lain yang menghapus atau merevisi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan syariat-syariat Nabi terdahulu. Nabi yang datang belakangan itu merevisi, menasakh syariat Nabi sebelumnya, dan seterusnya. Wa waqa'a naskhu ba'di syar'ihi, dan terjadi nasakh, penasakhan sebagian syariatnya Nabi Muhammad SAW, biba'dihi, dengan sebagian syariatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya pemalingan arah sholat, yang dulunya kaum muslimin ketika awal-awal Islam, mereka sholatnya tadi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian syariat ini dinasakh, dihapus dengan ayat perintah sholat menghadap kepada Ka'bah. Wahwa, dan adapun Nabi SAW itu adalah afdolul makhluqat, paling utamanya makhluk, jami'an, seluruhnya. Wayalihi, dan yang menyusuli Nabi di dalam keutamaan adalah Sayyiduna Ibrahim,
thumma Sayyiduna Musa, thumma Sayyiduna Isa, thumma Sayyiduna Nuh. Jadi urutan keutamaan di antara para nabi dan rasul adalah yang pertama Nabi Muhammad, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian yang ketiga Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Nuh. Nah, ini adalah urutan keutamaan di antara para nabi dan rasul. Wahaula, dan adapun mereka yang 5 tadi itu adalah ulul azmi, orang-orang para rasul yang memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang luar biasa. Tsumma baqiyatur rusul, kemudian yang menyusuli mereka di dalam keutamaan adalah baqiyatur rusul, yaitu rasul-rasul yang lainnya. Tsummal anbiya, kemudian para nabi, ghairur rusul, yang bukan rasul. Tsumma ru'asaul arba'atu minal malaikah, kemudian 4 malaikat yang utama. Wahum, adapun mereka 4 malaikat yang utama adalah yang pertama Jibril, kemudian tsumma Mikail, kemudian tsumma Israfil, kemudian Azrail. Tsumma awamul bashar, kemudian keumuman manusia. Wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan mereka awamul bashar itu adalah ghairul anbiya minal awliya, selain para nabi dari golongan kekasih-kekasih Allah. Seperti siapa? Ka Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Aliyin wa ashbahihim, dan semisal dengan mereka. Tsumma awamul malaikah, kemudian yang menyusuli mereka dalam keutamaan adalah awamul malaikah, yaitu para malaikat yang secara umum. Wal muradu, yang dimaksud dengan awamul malaikah yaitu keumuman malaikat, itu adalah malaikat adal ar-ru'asa al-arba'ata, malaikat yang selain 4 malaikat yang utama. Seperti siapa? Kahamalatil arsy, seperti para malaikat pemanggul arsy. Wahum, adapun mereka para malaikat pemanggul arsy itu al-an, sekarang itu arba'atun, ada 4. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika pada hari kiamat, ayyadahumullah, Allah menguatkan yang 4 tadi itu bi arba'atin ukhra, dengan 4 yang lainnya. Jadi sebelum hari kiamat, para malaikat yang memanggul arsy itu ada 4. Nah, ketika nanti pada hari kiamat, Allah menambah 4 lagi. Wakal karubiyin, dan seperti para malaikat karubiyin. Bi fathil kafi, dibaca dengan fathah kafnya, karubiyin. Wa takhfifir ra, dan dibaca ringan ra-nya, artinya enggak pakai tasydid. Wa adapun mereka itu adalah malaikatun, para malaikat hafuna, yang mereka meliputi bil arsy, meliputi arsy, at-taifuna, taifuna bihi, lagi mengelilingi arsy. Wa ala alihi, dan semoga sholawat dan salam tercurah kepada keluarga beliau. Wahum, adapun keluarga Nabi adalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, walau usatan, meskipun mereka adalah para pelaku maksiat. Wa'tiqadu ahli sunnah, dan keyakinan ahli sunnah adalah anna ummata Muhammadin, bahasanya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah khairul ummati ajmain, sebaik-baik umat ajmain seluruhnya. Wa sahbihi, dan semoga sholawat dan salam tadi tercurah kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi sahbihi itu adalah
ismu jam'in, isim jamak li sahibin bagi sahib, bimakna as-sahabi. Wa huwa yang dimaksud dengan as-sahabi, sahabat, itu adalah man laqiyan nabiyya, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatihi, bertemunya tadi setelah kenabian Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi nabi, fi hali hayatihi, ketika hidupnya Nabi. Walau a'ma, meskipun orang tadi itu buta. Seperti siapa? Kabnibni Ummi Maktum, seperti Ibnu Ummi Maktum. Au ghairu mumayyizin, atau meskipun orang tadi belum tamyiz. Wa min thamma, dan dari sini orang yang tamyiz itu juga dianggap sahabat. Addu, para ulama menganggap Muhammad bin Abi Bakar, yaitu Muhammad putranya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, mereka anggap sahabiyan, sahabat. Ma'awiladatihi, bersama kelahirannya Muhammad bin Abu Bakar itu qabla wafatihi, sebelum wafatnya Nabi, bithala tati asyurin, dengan 3 bulan, wa ayamin, dan hari. Wa adda ba'dul muhadditsin, dan menganggap atau menghitung sebagian ahli hadis, menghitung man ra'ahu, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, wa mata, dan dia mati qablaha, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, matinya tadi ala dinil hanifiyah, atas agama Hanifiyah, yaitu Ibrahim, ka Zaid bin Amr bin Nufail, mereka anggap sahabiyan, sahabat. Al-faizina biridallah, yang mereka semua sahabat keluarganya tadi, mereka semua adalah orang-orang yang beruntung dengan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-faizina biridallah. Wa khairus sahabah, dan adapun sahabat yang terbaik adalah ru'usuhum al-arba'atu, yaitu 4 sahabat yang utama. Alladzina tawallau al-khilafata ba'dan nabi, yaitu mereka adalah orang-orang yang menjabat khilafah setelah Nabi. Wahum, adapun mereka yang 4 tadi adalah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian wa Aliyun, Ali radhiyallahu anhum. Fa afdaliyatuhum, adapun paling utamanya mereka itu ala tartibil khilafah, sesuai dengan urutan kekhalifahan. Yang pertama adalah Abu Bakrin, Abu Bakar. Maka beliau tetap fil khilafah, tetap menjabat menjadi khilafah itu selama sanataini, selama 2 tahun, wa thalathata asyurin, dan 3 bulan, wa asyrata ayamin, dan 10 hari. Wa Umaru, kemudian Umar, maka beliau Umar itu tetap fil khilafah, menjabat menjadi khilafah itu asyara sinin, selama 10 tahun. Wa sittata asyhurin, dan 6 bulan, wa thamaniyata ayamin, dan 8 hari. Kemudian wa Utsman, maka beliau tetap menjadi fil khilafah, menjabat menjadi khilafah itu selama 11 sanatan, selama 11 tahun, wa 11 syahron, dan 11 bulan, wa tis'ata ayamin, dan 9 hari. Wa Aliyun, kemudian Ali, maka beliau tetap fil khilafah, menjabat menjadi khilafah selama 4 sinin, selama 4 tahun, wa tis'ata asyhurin, dan 9 bulan, wa sab'ata ayamin, dan 7 hari. Tsumma ba'da haula'il arba'ati, kemudian setelah mereka yang 4 tadi adalah baqiyatul asyaratu al-mubasysyirina bil jannah, yaitu
sisa 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Wahum adapun mereka adalah Thalhah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'dun wa Sa'id wa Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Tsumma ba'dahum kemudian setelah mereka adalah ahlu daril Khizaran, yaitu ahli daril Khizaran, ghairu man dzukira, selain orang yang disebutkan tadi. Jadi Dar al-Khizaran ini adalah rumah yang dijadikan markasnya kaum muslimin pada awal-awal masuk Islam. Itu yang disebut dengan Ad-Dar al-Khizaran. Dan di tempat itu juga Umar bin Khattab itu masuk Islam. Wa kulluhum dan adapun mereka semuanya ahli Dar al-Khizaran itu arba'una. Itu jumlahnya ada 40 rajulan laki-laki. Kamalu mereka sempurna bi Umar bin Khattab dengan Umar bin Khattab. Jadi jumlah mereka 40 itu dengan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.